Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Oktaviani Putri dengan NPM 102200053, jurusan akuntansi. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi 1 sampai 5 tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Baik, kita langsung aja ke materi yang pertama. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Jadi firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, maksudnya secara berturut-turut atau berangsur. Hikmah yang bisa diambil dari Al-Quran secara mutawatir adalah 1. Menguat hati Nabi Muhammad. 2. Menjawab permasalahan umat. 3. Cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang mereka perbuat. 4. Memudahkan menghafal dan memahami. 5. Metode pendidik umat secara bertahap. Dan yang terakhir, bukti kesabaran Allah. Sejarah Al-Quran atau Nuzul Al-Quran menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Quran Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri dari atas 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Dan tahapan yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Al-Bait Al-Izzah ke dalam Nabi Muhammad. Materi selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan Al-Quran secara istilah firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf. Nama-nama lain Al-Quran yang diantaranya Al-Kitab dalam bahasa Arab artinya buku, Al-Huda artinya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, Ar-Rahman dalam arti Al-Quran adalah melahirkan rahmat dan iman, An-Nur selain sebagai petunjuk dan rahmat, Al-Quran pun bisa jadi penerang bagi umat muslim untuk menuntun dijauhkan dari kegelapan. Ar-Ruh di sini adalah menghidupkan sesuatu. Al-Quran sebagai ruh adalah menghidupkan hati. Asy-Syifah, Al-Quran diwahyukan kepada Rasul sebagai penawar atau obat bagi umat manusia penyakit hati, diantaranya sombong, dengki, dan lain-lainnya. Al-Haq, kebenaran, sudah sewajarnya dinamakan Al-Haq karena Al-Quran isi dari awal sampai akhir adalah benar dan datang dari Allah. Al-Bayan, keterangan, Al-Quran diberikan keterangan kepada manusia apa yang baik dan yang mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Al-Mau'izah atau pengajaran atau nasihat, Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk digunakan atau dimanfaatkan. Al-Zikri, peringatan, Al-Quran sebagai peringatan kepada manusia yang sering lupa. Al-Busyra, kabar gembira, Al-Quran sebagai kabar atau berita gembira untuk orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan Allah. Materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia sebagai produk Allah, sehingga perlu pedoman. Al-Quran adalah buku pedoman bagi manusia. Kedahsyatan Al-Quran ditempatkan di dalam kolbu. Al-Quran harus dimengerti, jangan salah mengambil pesan. Membaca ada 2 makna. 1. Membaca membuat tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, membaca merubah bentuk lambang-lambang menjadi satu. Materi selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW.
Adapun fungsi Al-Quran sebagai berikut. 1. Kitab berita dan kabar. Allah menghendakkan Al-Quran sebagai kabar baik atau surga dan peringatan atau neraka. Yang kedua, kitab jihad. Yang ketiga, kitab tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan penyampaian ilmu untuk membentuk kepribadian. Dan yang keempat, kitab ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pedoman hidup. Allah menciptakan manusia yang dengan terbatas. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman agar manusia tidak salah arah dalam mengambil langkah. Itulah materi 1-5. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.